Bab ke-76, Belut Listrik. Beberapa hari kemudian, apakah kamu betah di sini, sayang? Tanya Edward pada Laura malam itu, usai ia menyiksa dan menyetubuhi gadis malang itu dengan brutal. Laura hanya diam saja, tak berminat untuk menyahuti ucapan lelaki yang memiliki penyimpangan seksual itu. Ia menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya dengan menggunakan ujung jarinya. Bilur-bilur memanjang, tampak tercetak jelas di punggungnya yang putih itu. Tubuh Laura yang tadinya mulus, kini sudah penuh dengan bekas luka. Tiap kali Edward mengasari dan menyakitinya, ia hanya mampu menggigit bibir dan menangis pilu. Ia berharap ada keajaiban yang datang untuknya. Betah-betahin di sini, ya Laura sayang. Nanti kalau aku sudah bosan denganmu, aku akan mengantarkanmu pulang. Usai mengecup bilur-bilur di punggung Laura, Edward pun meninggalkan kamar itu. Setelah itu, lelaki berwajah tampan berusia 32 tahun itu mengguyur tubuhnya di bawah shower yang ada di kamarnya. Setelah berpakaian, ia pun mengambil kunci mobilnya. Malam ini, ia ada temu janji dengan salah seorang sohibnya di salah nightclub Jalan Jogja Magelang. Sementara itu, Laura meninggalkan ruang khusus itu dengan langkah tersaruk-saruk. Ia menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya. Sesampai di kamarnya, gadis itu menelungkupkan perlahan-lahan ke kasurnya, lalu menangis pilu. Ya Allah, jika engkau mengizinkanku untuk keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup, aku berjanji akan berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik. Izinkan aku bertemu kembali dengan adikku ya. Allah, aku benar-benar merindukannya, ucap Laura dalam hati. Tak lama kemudian, Biksumi masuk ke kamar Laura. Seperti biasa, ia hendak mengobati luka-luka akibat penyiksaan sang majikan. Biksumi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Demikian juga dengan Laura. Hanya rintihan dan terang kesakitan yang keluar dari bibirnya. Malam semakin larut. Sebagian besar warga kota Jogja sudah terlarut dalam mimpi. Sebuah SUV berwarna hitam dengan plat nomor tertutupi berhenti dalam jarak beberapa meter dari kediaman Edward. 5 orang dengan pakaian hitam-hitam dan memakai penutup kepala rapat bergerak cepat dalam keremangan malam. Salah seorang di antara mereka mengeluarkan alat untuk membuka pagar. Hanya dalam hitungan detik saja, gembok itu bisa dibuka dengan mudahnya. 3 orang menyebar, lalu melumpuhkan CCTV yang terpasang di beberapa sudut rumah. Salah seorang masuk ke kamar Biksumi, lalu melumpuhkan perempuan tua itu. Setelah melumpuhkan CCTV, 2 orang masuk ke kamar Edward untuk mencari surat perjanjian antara Laura dan Edward. 3 orang yang lain masuk ke kamar Laura. Mereka berpandang-pandangan sekejap sebelum akhirnya melumpuhkan gadis itu dengan membuatnya pingsan. Salah seorang di antara mereka memakaikan baju longgar untuk Laura sebelum kemudian memanggulnya. Kedua orang yang tadi masuk ke kamar Edward itu bergabung dengan ketiga rekannya yang lain sambil memperlihatkan selembar kertas bermaterai pada mereka. Kelima orang itu kemudian meninggalkan kediaman Edward dengan cepat. Laura berada dalam gendongan salah satu di antara mereka. Begitu semuanya masuk, sopir SUV itu segera memacu mobilnya ke sebuah tempat yang sudah ditentukan sang majikan. Tepat pukul 2:30 dini hari, mobil itu tiba di sebuah villa di kawasan pantai Samas Bantul, jauh dari pusat kota. Mereka lalu membawa Laura turun dan membaringkannya di sebuah ranjang yang nyaman. Seorang dokter umum dan seorang perawat yang sudah disewa dengan mahal oleh Lesmana mengambil alih pekerjaan mereka. Dokter itu memeriksa luka-luka di tubuh Laura dengan seksama. Di waktu yang sama, tampak Vivi tengah berzikir tak henti-hentinya dengan berlinangan air mata. Ia memohon kepada Sang Halik agar proses penyelamatan Laura berjalan lancar. Sore tadi, Lesmana papanya Vanya sudah menelponnya. Lelaki baik hati itu menginstruksikan beberapa hal dengan gamblang pada gadis berumur 16 tahun itu sehubungan dengan operasi penyelamatan sang kakak. Vivi terlonjak kaget saat ponsel yang ia letakkan di atas meja belajarnya berdering. Ia bangkit dari karpet lalu bergegas menyambar ponselnya. Sekilas ia melihat nama Lesmana terpampang di layar. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Vivi, kamu sudah boleh tidur nyenyak sekarang. Nak, kakakmu sudah berada di tempat yang aman. 2 orang tenaga medis tengah mengobati luka-luka yang dideritanya. Kelak kalau keadaan sudah kondusif, Om Lesmana akan menyuruh orang
untuk mengantarmu menemui kakakmu. Sabar ya, nak. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih. Vivi menangis tergugu. Air mata membanjiri kedua pipinya. Gadis itu kemudian melakukan sujud syukur di atas sajadahnya. Setelah itu, ia kembali melantunkan zikir dengan air mata bercucuran. Tak terkira kebahagiaan yang dirasakan olehnya saat itu. Ia menghabiskan sisa malam dengan menggaungkan kalimat-kalimat pujian pada Allah. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, ketika mobil Edward berhenti di depan kediamannya. Matanya membeliak seketika, ketika mendapati gembok pagarnya dalam keadaan rusak. Ia tinggalkan mobilnya di depan pagar, lalu bergegas masuk ke rumahnya dengan langkah-langkah lebar. Seketika hatinya menjadi was-was. Ia langsung menuju kamar sang asisten rumah tangga Miksumi. Perempuan tua itu tampak tidur sangat nyenyak. Damn it! Maki Edward. Begitu hidungnya menghidu bau kloroform di kamar itu. Ia meninggalkan kamar itu dengan tergesa-gesa. Kemudian menaiki tangga cepat-cepat menuju kamar Laura. Shit! Edward tak mampu menahan diri untuk tidak memaki. Saat ia mendapati kamar itu kosong. Ia terduduk di ranjang Laura dengan hati masyghul. Lelaki itu mengernyitkan dahi ketika lagi-lagi ia membawa kloroform di kamar itu. Seseorang mencuri Laura dariku. Aku harus mencari tahu siapa yang berani senekat itu padaku, ucap Edward dalam hatinya. Mission accomplished. Sebuah cat masuk ke ponsel Vanya pagi itu, saat gadis itu baru saja usai salat subuh berjamaah dengan Nathan. So proud of you, Papa. Thank you so much. Kisses. Vanya membalas cat papanya dengan hati riang. Ketan, baca nih. Vanya mengangsurkan ponselnya pada Nathan. Syukurlah. Vivi pasti senang sekali kan ya? Papamu emang keren, Van. Iya, dong. Brian Mills gitu loh. Kalau aku mirip siapa, Van? Sempaknya Brian Mills. Hah? Tega kamu ya, Van? Nyamannya main aku dengan sempaknya Brian Mills. Kemarin aku dimirip-miripin sama sandal jepitnya Joe Taslim. Sekalian aja kamu bilang aku mirip bisulnya Lisa Blackpink. Aku tuh gak bisa diginiin, Van. Nathan mulai drama. Ulu, anak gantengnya mama. Nenek mau, sayangku. Langsung dari sumbernya ya, Ma. Ucap Nathan dengan berbinar-binar seperti lampu Petromas. 2 jam kemudian, saat sarapan. Mari kita rayakan kekebasan Laura. Dengan sarapan banyak-banyak, abis itu kita tidur lagi. Ucap Luciana sambil memenuhi piringnya dengan sesekop nasi dan lauk sewajan. Abis makan tuh ngelap-ngelap genteng, cuminten. Nyonya Bramantia langsung menyambah dengan sengitnya. Kamu tumben dari tadi diem aja, Van. Mikirin apa sih? Lanjut Nyonya Bramantia. Mikirin sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Ma. Iya. Apaan? Aku tuh dari semalaman mikir jungkir balik. Belut listrik itu yang ngisiin tokennya siapa sih? Terus kalau belut listrik kesetrum, dia mati apa malah Jetty tambah kuatnya terus?